Kalian pasti udah sering dengar soal robot yang bisa jalan sendiri, kayak robot vacuum cleaner atau mobil tanpa sopir alias mobil otonom. Nah, pernah kepikiran nggak, gimana sih mereka bisa gerak sendiri? Apa ada khodam yang bantuin atau jin yang dorongin dari belakang? Tentu saja enggak. Jawabannya ada di teknologi. Robot-robot ini sebenarnya menggunakan algoritma pintar untuk mencari rute tercepat dan paling aman, tanpa menabrak tembok atau benda di sekitarnya. Jadi, setiap langkah yang mereka ambil itu hasil perhitungan canggih. Nah, setelah kita tahu kalau robot bisa jalan sendiri berkat algoritma, sekarang kita masuk ke dunia yang nggak kalah seru, yaitu dunia game. Beberapa dari kalian pasti pernah memainkan game RTS atau MOBA seperti Dota, League of Legends, Age of Empires, Stronghold, dan lain-lain. Dan kita pasti menggunakan fitur navigasinya untuk berpindah tempat entah untuk menyerang musuh atau mencari sumber daya. Ini semua bisa terjadi karena ada yang namanya algoritma pathfinding. Pathfinding ini adalah teknik buat nyari jalur terbaik dari titik A ke titik B. Jadi, misalnya kamu ada di ujung peta, terus mau ke kastil musuh, algoritma ini yang bakal bantuin karakter kamu nyari rute tercepat, tanpa nyasar, tanpa nabrak tembok. Untuk kasus dunia nyata, algoritma pathfinding tentunya sangat berguna untuk navigasi antar daerah, dengan contoh penggunaan algoritma seperti aplikasi Google Maps, Waze, Apple Maps, dan lain-lain. Beda dengan kasus mencari rute tercepat baik di peta maupun robot, di game kita akan membutuhkan performa algoritma yang sangat cepat untuk menentukan rute tercepat dalam navigasi. Hal ini yang akan menjadi concern atau latar belakang kita untuk menentukan algoritma mana yang terbaik untuk berbagai macam kasus. Di video ini, kita akan fokus ke labirin, yaitu versi lebih sempit dan sederhana dari algoritma pathfinding. Kalau di dunia nyata pathfinding bisa diaplikasikan ke robot, mobil otonom, atau game yang kompleks, di sini kita mulai dari yang paling dasar dulu, mencari jalan keluar dari labirin. Labirin biasanya direpresentasikan dalam array 2 dimensi, di mana tiap elemen bisa jadi tembok, jalan, titik awal, atau tujuan. Karena kalian sudah belajar array 2 dimensi sebelumnya, kita bisa langsung fokus ke pencarian jalannya. Algoritma seperti BFS, Breadth First Search, DFS, Depth First Search, dan AA Pinwaru akan kita gunakan untuk menelusuri jalur di dalam labirin. Masing-masing algoritma punya gaya pencarian yang berbeda, dan kita bakal lihat mana yang paling efisien untuk menemukan jalan keluar. Dengan memahami pathfinding di labirin, kita belajar dasar penting dari banyak aplikasi pencarian jalur, tapi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan divisualisasikan. Ini adalah algoritma Kruskal yang dapat mempermudah dalam pembuatan labirin dengan menjamin tiap jalan terhubung satu sama lain. Dalam pembahasan ini, kita akan fokus pada 2 rumusan masalah utama, yaitu bagaimana cara membuat generator labirin atau maze secara otomatis menggunakan algoritma Kruskal seperti yang disebutkan sebelumnya, dan apa algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan labirin dalam berbagai situasi. Dari rumusan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah membuat generator labirin acak yang efisien, serta mengembangkan dan menganalisis algoritma maze solver yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menemukan jalur penyelesaian labirin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk menguji dan mengoptimalkan algoritma maze solver. Kami membandingkan algoritma eksak seperti DFS dan Dijkstra, serta algoritma heuristik seperti A dan wall follower. Variabel utamanya mencakup jenis algoritma, waktu eksekusi, dan panjang jalur. Ukuran labirin dan perangkat yang digunakan dikendalikan agar hasil uji adil. Labirin direpresentasikan sebagai array 2 dimensi, dengan ukuran bervariasi dari 10x10 hingga 1000x1000, dibangkitkan menggunakan algoritma Kruskal. Simulasi dilakukan di Python, dan data yang dikumpulkan berupa waktu eksekusi, serta panjang jalur yang ditemukan masing-masing algoritma. Program ini dirancang untuk melakukan serangkaian eksperimen terhadap berbagai ukuran labirin,
Setiap labirin terlebih dahulu dibangkitkan menggunakan algoritma Kruskal yang menjamin struktur labirin acak namun valid. Setelah labirin terbentuk, program akan menerapkan 4 algoritma pencarian jalur, yaitu DFS, Dijkstra, Abobia, dan Wall Follower untuk menemukan solusi dari labirin tersebut. Untuk keperluan analisis visual, jika ukuran labirin kurang dari 50 x 50, proses pencarian jalur akan divisualisasikan menggunakan pustaka Matplotlib. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan kinerja antar algoritma dalam berbagai skenario dengan cara yang intuitif dan terukur. Ini adalah demo dari kode simulasi yang akan kita pakai. Ini adalah hasil simulasi dari beberapa algoritma untuk menyelesaikan labirin dengan ukuran 10, 20, dan 50 menggunakan Python dengan visualisasi dari library Matplotlib. Solusi dari algoritma ditunjukkan dengan jalur warna merah. Untuk ukuran lebih dari 50 tidak ditunjukkan karena akan membebani komputer untuk visualisasinya. Namun, waktu runtime dan langkah yang dibutuhkan tetap dicatat. Eksperimen ini membandingkan 4 algoritma penyelesaian labirin, BFS, Dijkstra, Abels, dan Wall Follower, pada berbagai ukuran maze mulai dari 10 x 10 hingga 1000 x 1000. Hasilnya menunjukkan bahwa, pada ukuran kecil, semua algoritma memiliki performa hampir identik, baik dari segi waktu maupun langkah. Namun, saat ukuran labirin meningkat, algoritma A menunjukkan keseimbangan terbaik antara waktu eksekusi dan panjang jalur, sementara Dijkstra menjadi yang paling lambat meskipun tetap optimal. Di sisi lain, Wall Follower unggul dalam kecepatan, terutama pada ukuran besar. Namun dengan jumlah langkah yang sangat tinggi, menandakan jalur yang dihasilkan tidak efisien. Ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma sangat tergantung pada prioritas. Apakah mencari jalur terpendek, atau hanya ingin solusi tercepat tanpa memperhatikan efisiensinya. Lalu ini adalah grafik runtime dari algoritma tersebut. Algoritma A* terbukti paling efisien dan konsisten dalam menyelesaikan maze dari berbagai ukuran. Dibandingkan algoritma lain seperti BFS, Dijkstra, dan Wall Follower, A* lebih cepat karena menggunakan heuristik untuk memandu pencarian, sehingga mengurangi jumlah langkah yang perlu dieksplorasi. BFS dan Dijkstra memang menjamin solusi optimal, namun keduanya cenderung lebih lambat karena menjelajahi area lebih luas. Wall Follower kurang andal karena tidak selalu menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, A* merupakan pilihan terbaik dalam hal kecepatan dan keakuratan pencarian jalur. Terima kasih sudah menyimak.